Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas beberapa perusahaan yang ada masuk list dalam watchlist kita. Kemungkinan perusahaan yang satu ini sebelumnya mungkin belum dibahas pada video review saham, tapi akhirnya saya melakukan review balik dengan fitur-fitur yang baru, jadi tidak menggunakan stock screen-nya, tapi saya review secara manual dari turnover-nya yang lebih dari 1M dengan fundamental yang cukup baik ya. Kemungkinan ANJT ini salah satunya. Jadi bagi teman-teman yang mau menambahkannya ke dalam watchlist boleh juga. Nah, saham ini cukup menarik karena masuk ke dalam watchlist saya. Perusahaan yang satu ini bergerak di bidang yang bisa bilang cukup mainstream. Sudah banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang serupa seperti SSMS, CSRA, LSIP, TBLA, AALI. Pokoknya banyak deh yang bergerak di bidang bisnis seperti mereka. Yakni bisnis apa? Yakni adalah bisnis konsumer yang bergerak di bidang kelapa sawit. Menjadi kebutuhan orang banyak ya. Akhir-akhir ini kebutuhan akan minyak goreng itu tinggi banget sampai stok daripada minyak goreng itu menipis. Bahkan untuk carinya kan pun agak susah. Kemarin saya waktu itu bincang-bincang dengan salah satu pelanggan saya, tukang gigi palsu, mereka bilang susah buat cari minyak goreng. Dan memang terbukti waktu saya ke salon gunting rambut di Singkawang, ada juga mereka bilang yang bahwa susah banget buat cari minyak. Nah, pokoknya kebutuhan minyak itu tinggi banget sampai stoknya menipis. Semoga tidak ada praktik di mana menimbun minyak sawit ya, karena hal itu tentu saja akan menimbulkan ketidakstabilan. Dimana kita tahu harga minyak sawit, bukan harga minyak sawit ya, tapi harga kelapa sawit sudah mencapai all time high, sekitar 7 ribuan ringgit per ton. Bayangkan teman-teman, dari harganya yang kalau nggak salah tempo beberapa minggu yang lalu cuma 4 ribuan ringgit per ton, sekarang udah mencapai harga 7 ribuan per ton. Kayaknya hampir naik 100% teman-teman ya. Tentu saja hari ini ada plus minusnya. Plusnya tentu saja perusahaan-perusahaan sawit itu mendapatkan cuan yang cukup besar karena mereka tetap produksi tapi demand-nya banyak banget. Lalu minusnya cukup banyak, di mana bakal banyak sektor usaha yang akan terefek seperti perusahaan-perusahaan UMKM yang mungkin memerlukan minyak sawit untuk goreng apa gitu, makanan ataupun untuk membuat kue dan lain-lain, itu terefek cukup parah. Jadi berharaplah kenaikannya itu cukup masuk akal ya. Tentu saja biaya plus minusnya itu semuanya menjadi plus. Jadi perusahaan sawit juga tetap cuan, lalu UMKM juga tetap bisa cuan juga karena mereka dagangan mereka itu nggak sepi ya, karena kalau terlalu mahal orang-orang juga akhirnya cenderung ragu untuk membeli dagangan mereka. Jadi semoga saja harga sawit itu naik dengan taraf yang wajar teman-teman. Lanjut kita akan membahas perusahaan yang bergerak di bidang sawit ini, yakni adalah AUS Indo Nusantara Jaya Tbk. Perusahaan yang satu ini bergerak di bidang cukup mainstream, tapi laba mereka nggak mainstream teman-teman ya, ekstrim banget karena valuasinya murah banget. Itu kenapa perusahaan yang satu ini bisa masuk ke dalam watchlist saya. Kita pertama lihat dulu profit daripada perusahaan yang bergerak di bidang sawit ini yang menjadi kebutuhan orang banyak, bahkan banyak banget. Karena menjadi kebutuhan untuk makanan, konsumen tentu saja tidak terlepas. Pasti banyak banget yang membutuhkannya. Oke, jadi mereka ini merupakan perusahaan dalam produksi dan penjualan minyak sawit mentah, inti sawit, dan hasil pangan berkelanjutan lainnya, serta energi terbarukan. Didirikan pada tanggal 16 April 1993, dan akhirnya mereka berkembang sampai pada tahun ini pun mereka masih terus menghasilkan laba yang cukup signifikan. Mereka melakukan IPO pada tahun 2013 dengan sebesar 10% dari saham mereka. Cukup standar, cukup sedikit juga, tapi masih memenuhi ketentuan daripada OJK. Bisnis apa aja sih yang dijalankan oleh mereka? Pertama ada kelapa sawit, lalu ada sagu, edamame itu sebuah keluarga kacang, lalu energi terbarukan. Kita lihat di sini mereka memiliki perkebunan di Sumatera Utara, lalu ada lagi Pulau Belitung, Kalimantan Barat, Papua Barat. Ya, lalu ada lagi cadangan lahan di Sumatera Selatan, Papua Barat, yang menjadi aset daripada ANJT ini. Menarik teman-teman. Dari sumber daya dengan segala prospek bisnis mereka yang cukup cerah,
tidak perlu diragukan lagi. Saya sudah review perusahaan satu ini dan memang cukup menarik. Ya, mari kita lihat sama-sama di RT Bisnis tentang fundamental perusahaan yang satu ini. Dengan porsi masyarakatnya sekarang udah turun sebesar 7%, 7,6% ya. Karena kalau di bawah 7,5% maka harus dibesarkan lagi karena tidak memenuhi ketentuan free float sebesar 7,5% daripada OJK. Tapi beruntung ANJT ini memenuhi, yakni sebesar 7,6%. Sisanya dipegang oleh perusahaan-perusahaan seperti PT Ausindo Kencana Jaya. Kita hanya akan bahas satu perusahaan, yakni yang paling atas, yakni PT Ausindo Kencana Jaya dengan posisi sebesar 40%. Wow, besar banget. Memang perusahaan yang bagus itu pengendalinya biasanya pegang cukup banyak, karena agak susah sih kalau mau dibagikan ke publik terlalu besar, nanti mereka tidak merasakan cuan yang cukup maksimal ya. Tujuan mereka melakukan IPO itu kebanyakan juga untuk menghimpun dana. Jadi secukupnya saja di IPO kan, nanti sisanya dipegang oleh perusahaan. Dari beritanya sih di sini sih nggak ada berita-berita jelek sih terhadap perusahaan ANJT, jadi aman-aman aja teman-teman. Sekarang mari kita masuk ke dalam key statistik yang menjadi kunci utama untuk menilai perusahaan itu fundamentalnya bagus atau tidak. Kita lihat di sini pada tahun 2021 bahkan cuma sampai ke September 2021 mereka masih mencatatkan laba teman-teman. Tentu saja ini ditopang oleh kenaikan harga kelapa sawit. Hal itulah yang menunjang supaya perusahaan yang satu ini dan perusahaan-perusahaan sawit lainnya dapat terus cuan teman-teman. Tentu saja ini karena kebutuhan masyarakat yang cukup banyak. Kita lihat di sini operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice dengan PR-nya 7,2 kali. Wow, cukup murah dengan PBV-nya 0,6. Juga masih cukup murah. Operating profit margin-nya bagus banget sebesar 20%. Lalu dengan net profit margin-nya 13%. Cukup bagus juga dengan quick ratio-nya 145%. Cukup bagus teman-teman, karena kalau keuangannya bagus maka perusahaan dapat lebih lama lagi beroperasi. Tentu saja ini membuat para pemegang sahamnya itu lebih tenang sehingga mereka dapat hold lebih lama gitu ya. Tentu saja kalau sampai selama-lamanya juga bagus sih, jadi terus bereksistensi dengan turnover-nya sebesar 2,6 M, jadi cukup liquid. Jadi memang perusahaan yang satu ini ada alasan masuk ke dalam watchlist kita ya. Pertama, bisnisnya yang cukup menjanjikan, dibutuhkan orang banyak, jadi prospeknya masih bagus banget. Lalu dengan fundamental yang bagus, mencatatkan untung. Lalu yang ketiga, keuangannya bagus, bisa membayar hutang jangka pendek, dan juga para pemegang sahamnya juga aman dari berita-berita buruk atau berita-berita negatif atau ada kasus hukum. Jadi untuk ANJT ini, selamat Anda masuk ke dalam watchlist. Demikian tentang perusahaan ANJT yang masuk ke watchlist kita, yang bergerak di bidang kelapa sawit dan juga produk-produk agro lainnya yang sangat menarik. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.